Dia merasa harus hadir untuk semua orang, harus mengerti, harus kuat, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Seringkali kita mendengar seseorang berkata, "Aku merasa dimanfaatkan." Pernyataan seperti ini tidak datang dari ruang hampa. Dia biasanya muncul dari pengalaman yang berulang dan dinamika hubungan yang terasa berat sebelah. Memberi terlalu banyak tanpa pernah benar-benar menerima secara seimbang. Kita pun perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah kita juga dalam cara yang lebih halus atau bahkan tanpa aku sadari pernah memanfaatkan orang lain? Pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan siapapun, melainkan untuk membuka ruang kesadaran. Karena dalam hubungan antara manusia, posisi dimanfaatkan dan memanfaatkan tidak selalu berdiri berseberangan secara mutlak. Ada begitu banyak wilayah abu-abu di mana seseorang bisa menjadi korban sekaligus pelaku. Seringkali itu terjadi karena luka lama, mekanisme bertahan hidup, dan juga ketakutan yang belum selesai kita pahami. Kita hidup dalam budaya yang seringkali menjunjung atau menyanjung konsep saling membutuhkan sebagai tanda kedekatan atau bahkan tanda cinta. Namun, tidak semua bentuk kebutuhan mencerminkan cinta yang sehat. Terkadang yang kita anggap sebagai kebutuhan satu sama lain adalah bentuk lain dari ketergantungan yang tidak disadari. Kita mengira sedang membantu, padahal sedang menjadi tempat pelampiasan. Kita merasa dibutuhkan, padahal sedang dimanfaatkan secara emosional, secara finansial, dan atau bahkan secara eksistensial. Dan sebaliknya, kita pun mungkin tanpa sadar pernah memperhitungkan atau menggantungkan kehadiran orang lain untuk menambal kekosongan dalam diri kita sendiri. Kita menjadikan mereka penyangga rasa sepi, penopang harga diri, atau pengganti cinta yang tidak kita temukan dalam diri. Luka masa lalu, terutama yang tidak disadari, bisa membentuk pola hubungan yang rumit dan menyakitkan. Seseorang yang pernah merasa tidak cukup, tidak dilihat, atau hanya dihargai ketika ia berguna, akan tumbuh menjadi pribadi yang terlalu siap untuk memberi. Bahkan ketika dirinya sendiri tidak sedang baik-baik saja, ia merasa harus hadir untuk semua orang, harus mengerti, harus kuat, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Dan dari tempat seperti itulah ia menjadi sangat mudah dimanfaatkan. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia tidak pernah belajar bahwa ia boleh memilih. Memberi dalam konteks ini bukan lagi ekspresi dari cinta yang tulus, melainkan bentuk lain dari rasa takut. Takut ditinggal, takut tidak dianggap, takut tidak berarti, dan takut-takut lainnya. Namun, luka tidak hanya menciptakan orang-orang yang rela dimanfaatkan. Luka juga bisa melahirkan orang-orang yang secara tidak sadar memanfaatkan orang lain. Bukan karena mereka ingin menyakiti, tetapi karena mereka belum belajar bagaimana menanggung diri mereka sendiri.
Mereka mencari pelarian dari kekosongan batin, dari rasa tidak aman, dari ketidakpastian tentang siapa mereka. Mereka mendekat bukan untuk berbagi, tetapi untuk mengisi kekosongan yang tidak bisa mereka isi sendiri. Dalam hubungan seperti itu terjadilah ketimpangan. Yang satu terus memberi, yang lain terus bergantung. Yang satu lelah tapi tak mampu pergi, yang lain tak sadar bahwa ia sedang menggantungkan hidupnya pada orang lain. Di titik ini kita perlu menggali lebih dalam apa yang membedakan antara keikhlasan dan manipulasi. Apakah aku memberi karena aku sungguh ingin memberi, atau karena aku takut kehilangan tempatku di hati orang lain? Dan saat aku menerima dari seseorang, apakah aku benar-benar menghargai pemberiannya, ataukah aku hanya memanfaatkan untuk memenangkan atau menenangkan kecemasan yang belum aku hadapi? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak selalu bisa dijawab dengan cepat, tetapi mereka perlu ditanyakan, karena dari sanalah kesadaran akan tumbuh. Kesadaran adalah fondasi dari hubungan yang sehat, hubungan yang dibangun bukan karena saling bergantung. Kita semua pernah berada dalam posisi sebagai orang yang dimanfaatkan dan sebagai orang yang memanfaatkan, dan tidak apa-apa. Pengakuan itu bukanlah akhir, melainkan titik awal untuk membangun hubungan yang lebih sehat.